Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Akmal Firjatullah, Ariana Nur Fajriyati, saya sendiri Norlaili Hasana, Sipa Aurida, dan Cynthia Herawati Putri. Review pembelajaran pertemuan 1 dan 2 dengan topik bagaimana etika bisnis Islam mengelompokkan bahwa suatu bisnis itu haram atau halal dengan contohnya. Etika bisnis menurut para ahli, menurut Yusuf Qardahawi, etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardahawi berpendapat jika ekonomi atau bisnis dan akhlak etika saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang islami. Tanpa adanya akhlak dalam bisnis, semua akan semena-mena dalam menjalankan bisnis tanpa melihat halal dan haram. Etika bisnis menurut Qardahawi sesuai dengan bidang ekonomi. Prinsip etika bisnis menurut Qardahawi adalah satu prinsip yang dapat menjadi rujukan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal Nur. Etika bisnis Islam dalam mengelompokkan bisnis yang haram atau halal. Di bagian ini, dengan begitu banyak prinsip etika bisnis syariah yang ada dapat diperoleh secara umum. Secara umum, prinsip etika bisnis syariah dapat dilihat dari kesatuan atau tauhid, keseimbangan atau keadilan, tidak melakukan monopoli, amanah atau terpercaya, jujur, produk yang dijual halal, tidak melakukan praktek malbisnis. Etika bisnis Islam ini bertujuan agar setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat menyelamatkan sumber daya alam dari penggunaan yang dieksploitasi. Secara umum, prinsip etika bisnis syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kesatuan atau tauhid. Tauhid adalah prinsip utama dalam agama Islam dengan ditandainya pembacaan kalimat syahadat bagi seorang muslim yang beriman. Hubungan antara manusia dengan Tuhan pencipta alam semesta. Hubungan ini muncul sebuah konsekuensi penyerahan atau islamisasi dari manusia kepada Tuhan yang disembahnya. Penyerahan yang dimaksud berupa penyerahan kalbu, wajah, akal, pikiran, ucapan, dan amal. Dengan penyerahan yang dilakukan oleh seorang manusia kepada Tuhannya, maka setiap kebebasan yang dia lakukan akan selalu tetap pada hal yang benar sesuai dengan syariah. Tauhid dapat menggabungkan konsep ekonomi, sosial, dan politik, serta keagamaan yang dilandaskan pada keagamaan. Next. Selanjutnya, etika bisnis dalam bisnis Islam dan mengelompokkan bisnis yang haram atau halal. Dalam bagian ekonomi, tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis. Dengan adanya penyerahan diri kepada Tuhan, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Sebab perilaku yang menyimpang akan membawa kemudaratan bagi individu dan orang lain. Hal ini muncullah 3 asas pokok yang dipegang oleh individu muslim. Pertama, Allah adalah pemilik dunia dan seluruh isinya, dan hanya Allah yang dapat mengatur semuanya menurut apa yang Dia kehendaki. Dalam hal harta, manusia adalah pemegang amanah dari Allah atas harta yang sepenuhnya dimiliki oleh Allah. 2. Allah adalah pencipta seluruh makhluk hidup dan semua makhluk yang tunduk kepadanya. Ketiga, iman kepada hari kiamat. Keimanan akan datangnya hari kiamat akan membuat perilaku ekonomi orang muslim berjalan sesuai dengan syariat. Karena hal yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Selanjutnya akan dibacakan
B. Keseimbangan atau keadilan. Keadilan adalah yang sangat penting. Bahkan dalam kitab Al-Quran, kata keadilan disebutkan lebih dari 1000 kali. Dengan adanya kata keadilan dalam Al-Quran menjelaskan bahwa keadilan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Dalam hal ekonomi, kesejajaran atau keadilan dilakukan dalam hal distribusi, produksi, dan konsumsi yang baik. Pemahaman ini berkaitan pendayagunaan dan pengembangan harta yang dimiliki oleh seseorang. Pendayagunaan harta yang dimaksud adalah dengan membantu masyarakat miskin yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang lebih beruntung dalam segi harta. Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan. Artinya bahwa umat Islam adalah umat yang mempunyai kebersamaan, kedinamisaan, arah dan tujuan yang jelas, serta mempunyai aturan-aturan yang membantu mereka dalam menentukan perilaku sebagai pencegah dan penegah dan pembenar. C. Tidak melakukan monopoli. Dalam bisnis syariah, kegiatan ekonomi dengan menggunakan konsep kebebasan yang dimaksud terletak pada lancarnya keluar masuk barang. Dengan adanya kebebasan yang proporsional, bisnis syariah melarang adanya praktik-praktik monopoli, riba, dan kecurangan. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Monopoli sendiri tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Semua orang boleh berbisnis. Kegiatan bisnis dengan satu-satunya penjual atau monopoli tidak masalah selama penjual tidak melakukan ikhtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih atau istilah ekonominya monopolis rent. Praktik yang dilarang dalam Islam dilakukan agar manusia tetap pada jalan yang baik dan selalu mengamalkan ajaran agama dalam setiap kegiatannya. Kehendak bebas yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam akan membawa pada kesejahteraan. Next. D. Tanggung jawab. Wirausahawan Muslim haruslah memiliki sifat amanah atau terpercaya dan bertanggung jawab. Dengan sifat amanah, wirausahawan Muslim akan bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan dalam hal muamalahnya. Bertanggung jawab dengan selalu menjaga hak-hak manusia dan hak-hak Allah dengan tidak melupakan kewajiban sebagai manusia sosial dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep tanggung jawab adalah konsep yang berkaitan dengan konsep kebebasan. Kebebasan yang dilakukan oleh seseorang akan diminta pertanggungjawaban. Semakin luas kehendak bebas yang dilakukan, maka semakin luas pula tanggung jawab moral yang akan dia jalani. Tanggung jawab mempunyai kekuatan yang dinamis dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya konsep tanggung jawab, manusia akan sangat berhati-hati dengan apa yang dia lakukan karena segala perbuatan mengandung konsekuensi yang harus dijalankan. Jujur. Jujur adalah kesamaan antara berita yang disampaikan dengan fakta atau fenomena yang ada. Sebelum menjadi Rasul Allah, Nabi Muhammad adalah seorang guru entrepreneur sukses dan profesional yang selalu mengutamakan kejujuran dalam hubungan transaksinya dengan semua pelanggannya. Syekh Al-Qardawi berpendapat bahwa jujur adalah nilai terpenting dalam transaksi sebuah bisnis. Seorang wirausaha yang jujur akan menjaga timbangannya, mengatakan baik dan buruknya barang yang dia jual. Dari hubungan jual-beli yang didasari oleh kejujuran atau adil, kepercayaan akan muncul dengan sendirinya di antara penjual dan pembeli atau antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Kepercayaan yang dihasilkan dari ketulusan hati seseorang adalah hal paling mendasar dari semua hubungan dan termasuk dalam hal kegiatan bisnis. F. Produk yang dijual halal. Barang yang dijual belikan haruslah halal lagi bermanfaat bagi orang lain. Barang yang boleh diperjualbelikan adalah suci
dari najis, berguna, dan halal. Selain itu, bisnis dalam bidang jasa diperbolehkan jika dalam jasa yang diberikan tidak merugikan orang lain dan sifatnya membantu dalam hal kebaikan. Misalnya saja seorang penjahit yang membantu membuatkan baju untuk orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya dibacakan oleh Ari. Baik, untuk selanjutnya yang G, tidak melakukan praktek mall bisnis. Praktek mall bisnis adalah praktek-praktek bisnis yang tidak terpuji karena merugikan pihak lain dan melanggar hukum yang ada. Perilaku yang ada dalam praktek bisnis mall sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, sehingga inilah yang menjadi pembeda atau terjadinya pengelompokan bisnis yang haram atau halal. Jenis praktek mall bisnis antara lain yang pertama ada garor. Jual beli garor adalah jual beli barang yang masih samar-samar. Garor adalah salah satu jual beli yang mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya transaksi yang dilakukan belum jelas. Benda yang dijual belikan belum jelas wujudnya, misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya. Yang kedua, tidak menipu atau agab dan tadlis. Gab adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata-rata yang ada, baik lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan tadlis adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi. Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jika penipuan dilakukan oleh seorang wirausaha Muslim, maka dia belum paham tentang bagaimana cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam hal bisnis, kejujuran seorang wirausahawan Muslim sangatlah diutamakan. Yang ketiga, riba. Riba jual beli yaitu riba fadl, yaitu kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang. Riba berkaitan juga dengan penetapan harga barang. Jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar, maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. Penentuan harga seorang penjual harus tetap menghormati pembeli dengan memberikan sikap toleran. Yang keempat ada ihtikar. Ihtikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi di kemudian hari. Ihtikar tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan menyebabkan susahnya pengendalian pasar. Seseorang yang menimbun harta benda adalah orang yang tidak mengetahui tujuan untuk apa mencari harta. Agama Islam telah mengatur cara tentang mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mencari harta yang halal dilakukan dengan niat, proses, dan sarana yang sesuai dengan syariat. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menumpuk harta kekayaan dengan tidak memanfaatkan fungsinya. Kesadaran seseorang dengan tidak menumpuk hartanya di dunia saat hidup dengan memberikan sebagian hartanya dengan zakat, sedekah, dan infak, membuktikan bahwa dia yakin dan percaya bahwa segala yang dia miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ketika dia meninggal, semua harta benda yang dia miliki tidak akan menemaninya di kuburnya. Jadi manusia dapat mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, mengurangi timbangan atau takaran. Perdagangan identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat penjualan. Kecurangan dalam hal timbangan dan takaran dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis. Bisnis dengan melakukan jual beli adalah perdagangan yang dilakukan di dunia, sedangkan bisnis akhirat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban syariat Islam yang ada. Keuntungan yang akan diperoleh di akhirat akan lebih utama daripada keuntungan yang diperoleh di dunia. Wirausaha Muslim yang baik harusnya tetap melakukan ibadah wajibnya pada saat menjalankan usahanya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah wajib bagi umat Muslim bagaimanapun keadaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya contoh bisnis yang dapat dikatakan halal.
Yang pertama, berwirausaha. Berwirausaha, berdagang, atau memulai usaha sendiri adalah jenis usaha yang paling dianjurkan dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri dulunya adalah seorang pedagang yang cerdas, jujur, dan tersohor. Berkat berdagang, Rasulullah SAW akhirnya berhasil menjadi orang yang sukses dan kaya raya pada zamannya. Beliau berdagang dengan cara membeli sejumlah barang dari pasar untuk bisa dijual lagi di pasar yang lain. Berwirausaha atau berdagang ini juga tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menjual barang saja. Berdagang juga bisa dilakukan dengan cara menjual keterampilan yang dimiliki. Dengan berdagang secara jujur dan ulet, seseorang bisa meraih kesuksesan dan rezeki yang berkah. Yang kedua, menyewakan lahan. Dalam Islam, menyewakan lahan termasuk salah satu jenis usaha yang paling dianjurkan. Lahan ini bisa berupa lahan perkebunan, sawah, ladang, dan lain-lain. Sistemnya bisa dilakukan dengan cara bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan lahan ini bisa dibagikan antara penyewa dan pemilik lahan. Dalam hadis riwayat Bukhari pernah dijelaskan bahwa dulunya Rasulullah SAW yang pernah menyerahkan sejumlah kebun kurma dan ladang di daerah Khaybar ke bangsa Yahudi untuk digarap menggunakan biaya sendiri. Berdasarkan perjanjian, Rasulullah SAW akan mendapatkan setengah dari keuntungan atau hasil panen dari lahan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW memang sangat adil dan jujur. Next. Yang ketiga, beternak hewan. Jenis usaha atau investasi lainnya yang paling dianjurkan dalam Islam yaitu dengan cara beternak hewan. Rasulullah SAW sendiri dulunya adalah seorang pengembala kambing. Selain itu, beliau juga dulunya memiliki puluhan hewan unta. Jika dikonversi ke dalam rupiah di zaman sekarang, satu ekor unta harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Di Indonesia, unta bukan merupakan hewan ternak yang umum. Biasanya beternak kambing, sapi, domba, atau ayam akan lebih menguntungkan di Indonesia. Pilihan hewan ternak yang halal dan bisa bermanfaat bagi manusia. Keuntungan dari beternak hewan diantaranya tidak akan terpengaruh banyak oleh inflasi, menghasilkan keuntungan yang melimpah, serta bisa menjadi ladang investasi baik bagi masa depan. Yang keempat, berinvestasi menggunakan emas. Dalam Islam, investasi juga merupakan kegiatan yang dibolehkan. Produk investasi yang dianjurkan dalam Islam yaitu dengan berinvestasi menggunakan emas. Emas merupakan patokan investasi yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, investasi menggunakan emas bukan merupakan investasi jangka pendek, melainkan investasi jangka panjang. Di zaman sekarang, berinvestasi menggunakan emas sudah bisa dilakukan dengan lebih mudah. Emas bisa dibeli melalui pegadaian ataupun secara online. Jika suatu hari harga emas sudah naik, emas ini bisa dijual kembali dan memberikan banyak keuntungan. Perlu juga diperhatikan bahwa investasi dengan emas memerlukan banyak ketelitian, kesabaran, dan kecermatan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya serahkan ke Laili. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.